Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muwaffiris thawabi lil ahbabi wa mukmilil ajr wa ba'ithi dhalamil layli yansafuhu nurul fajr al-muhiti ilman bi kha'inatil a'yuni wa khafiyatis sadr ومعلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a Bapak Ustadz Sabilul Fikri beserta seluruh penasehat dan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kesempatan ini kita menilik kedahsyatan mahsyar setelah seluruh manusia dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran mahsyar yang luar biasa ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarun nasu, digiring ke padang mahsyar, kumpulkan di padang mahsyar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, khufatan, tidak beralas kaki alias nyeker, auratan, tidak berpakaian satu lembar pun, ghurlan, tidak dihitan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berhitan. Di padang mahsyar dikumpulkan dalam kondisi yang seperti ini. Sayyidah Aisyah bertanya, qul, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, perempuan-perempuan, laki-laki kumpul semua jadi satu. Mereka saling melihat sesama mereka auratnya. Pertanyaan Sayyidah Aisyah dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Sayyidah Aisyah, istriku tercinta, urusan mereka nanti di padang mahsyar itu asyad, jauh lebih besar. Sibuk mereka, udah nggak sempat lihat apa lagi. Sibuk dengan urusan masing-masing. Jauh lebih besar dari keinginan mereka untuk yanzuru ba'duhum ila ba'd, untuk saling melihat. Udah nggak kepikir sudah aurat masing-masing. Yang terpikir adalah saya bagaimana ini. Nah, itu. Karena nanti di padang mahsyar itu posisi dan kondisinya sama seperti ketika kita di awal di dunia pertama kali dilahirkan.
Dalam surat Al-Anbiya ayat 4, 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali, begitu juga kami mengulangi, menghidupkan mereka kembali. Ketika manusia dilahirkan pertama kali dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dihitan. Nu'iduh, demikian juga ketika kami menghidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan tidak seperti yang dibayangkan oleh Sayyidah Aisyah, ngelihat aurat dong. Laki-laki perempuan saling lihat. Sudah tidak ada waktu, tidak sempat bahkan. Kenapa? Karena surat Abbas 37, kullu mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, masing-masing mereka pada hari itu ada sesuatu yang menyibukkan mereka sudah nggak lagi terpikir aurat dan lain sebagainya, jauh lebih besar. Di mahsyar, kama awdaha sallallahu alaihi wasallam, anna syamsa tadnu idzaka min ru'usil khalaiq. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar nanti matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Ru'usil khalaiq, dari kepala manusia, sangat dekat. Gak bisa kebayang tuh dahsyatnya. Yang tadi kondisi telanjang dan sebagainya sudah gak sempat lihat, saking apanya, saking dahsyatnya tuh. Berat sekali. Ini matahari dekat di atas kepala. Tidak terbayang. Jutaan, berapa ini kita sekarang nih matahari? Kalau tengah hari itu sudah gak kuat ya, dan apalagi ini berada dekat di atas kepala kita. Wa yadhhabul 'araqu yasih fil ard. Itu keringatnya saja, andai kapal ditaruh di situ bisa berlayar sendiri dia. Saking apanya itu? Saking dekatnya matahari dan keringat terus bercucuran. Faminhum man yablughul 'araqu ka'bai. Tapi keringat ini masing-masing dari manusia berbeda-beda. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai dengkul, lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai pinggang, dua sisi pinggang. Wa minhum man yuljimuhul 'araqu iljama. Dan Nabi menunjuk di mulut. Ada yang sampai terminum keringatnya oleh dirinya sendiri. Nabi menunjuk kepada mulut beliau syarif. Keringatnya sampai batas mulut ini. Itu sangat luar biasa dahsyatnya dan kerasnya pada mahsyar. Matahari yang luar biasa panas itu berada di dekat di atas kepala kita. Wa hasbuka min hauli hadzal yaum an yatamanna an-nasu al-insirafa anhu walau ila an-nar. Kerasnya padang mahsyar ini di hari itu membuat orang-orang pengen pergi dari mahsyar. Semua mendambakan pengen keluar dari mahsyar walaupun ke neraka. Pokoknya nggak di mahsyar deh gitu. Saking luar biasa ini. Dan Allah menyebut hari ini di mahsyar ini dengan sebutan al-faza' al-akbar. Al-faza' al-akbar artinya ketakutan yang luar biasa. Hari di mana ketakutan begitu luar biasa dan dahsyat. Di dalam Al-Qur'an dikecualikan beberapa orang. Illa anna syai'an min hadzal haul la yamas. Hanya saja
kegoncangan yang luar biasa, kedahsyatan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa ini tidak menyentuh sedikit pun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, para nabi. Tidak menyentuh para nabi. Wa man qabilahumullahu azza wa jalla 'indahu min ibadihi wa awliya'is sholihin. Dan orang-orang dari hamba Allah yang Allah terima. Dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang diterima oleh Allah, wali-wali yang soleh, hamba-hamba yang soleh, itu tidak terkena sedikit pun sengatan panas matahari yang sejengkal itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk ini. Di ayat 101 sampai 103 surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetapkan kebaikan untuk mereka, nah di dunia taat, patuh, ucapannya betul, keyakinannya betul, ya, amalnya soleh, perbuatannya baik, manfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Ulaika anha mub'adun, mereka akan dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar sedikit pun desiran suara api neraka. Hasis, desiran saja enggak. Orang-orang yang ditetapkan Allah baik tidak mendengar sedikit pun desiran suara neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, mereka nanti kekal di surga dan apa yang mereka inginkan hadir. Fi mashtahat anfusuhum, terserah apa yang mereka inginkan hadir saat itu juga. Kenikmatan yang luar biasa. La yahzunuhumul faza'ul akbar, mereka tidak diberatkan, tidak disusahkan, tidak digoncang, tidak dibuat galau. Al-faza'ul akbar, dengan kegoncangan dan ketakutan yang luar biasa yang terjadi di padang mahsyar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Lebih dari itu, wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Disambut oleh malaikat orang-orang yang baik nih. Jadi orang baik tuh enggak ada ruginya sedikit pun. Baik dari seluruh sisinya, baik amal perbuatannya, baik ucapannya, baik keyakinannya, tidak akan pernah rugi sedikit pun. Di dunia mungkin gak kelihatan lah ya, kehidupannya mungkin susah di dunia, tapi terus dia berbuat baik, benihnya nanti akan terlihat di akhirat. Tatalaqahumul malaikah, disambut oleh malaikat sambil berkata, malaikat sambil menyambut, haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang dijanjikan kepada kalian. Ketika kita percaya dengan adanya mahsyar dan terbukti ini hari yang dijanjikan, dan kalian semua yang ditetapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala akan tenang di padang mahsyar. Di saat goncangan yang luar biasa, orang-orang lain luar biasa dengan matahari yang sangat dekat itu. La yahzunuhumul faza'ul akbar, orang-orang yang tidak dibuat susah, dibuat berat, dibuat takut pada hari ketakutan yang luar biasa itu siapa? Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, yaitu ulaikal asnafus sab'ah alladzina akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam
annahum yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu 7 golongan, 7 jenis, bukan 7 orang, 1 2 3 4 5 6 7, bukan, 7 golongan, 7 model orang yang Allah beri naungan dengan naungannya di padang mahsyar. Sesuai hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mudah-mudahan kita masuk dari paling tidak salah satu dari yang ada di sini. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah beri naungan di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Imam di sini pemimpin. Pemimpin yang adil. Apa arti pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Tidak terbatas pada wilayatul uzma, kepemimpinan tertinggi di sebuah negara, tidak. Tidak hanya presiden atau raja atau kaisar atau yang dinamakan pemimpin, semua masuk dalam kategori ini. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Presiden, menteri, dalam kementeriannya pemimpin, gubernur pemimpin, wali kota pemimpin, lurah pemimpin, camat pemimpin, ketua RT pemimpin, suami pemimpin, kepala sekolah di sekolahnya pemimpin, bos di perusahaan pemimpin. Semua pemimpin-pemimpin ini, jika mereka adil, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Luar biasa. Luar biasa. Pemimpin yang adil ini, di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para pemimpin yang adil. Dan bahkan diprioritaskan. Pemimpin yang adil ini diprioritaskan betul. Kita jauh ketinggalan dengan presiden atau gubernur atau wali kota. Kalau mereka adil, jauh betul di atas kita mereka ini. Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan itu, keadilan dalam kepemimpinan. Satu contoh, ketika ingin perang Badar tahun 2 Hijriah, ada satu sahabat itu tidak lurus barisan. Nabi SAW ingin menguatkan hati mereka, saling menguatkan, saling merapihkan dan lain sebagainya, karena yang dihadapi jumlahnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, 1.300 berbanding 1.000. Berapa itu? Berapa? 3.000 berapa? Berbanding 1.000. Jauh. Dan persenjataan yang lengkap. Kaum muslimin sangat sederhana. Nabi SAW di awal ingin memberikan satu arahan yang menguatkan hati umat Islam ketika nanti perang Badar. Ada satu sahabat yang tidak lurus, kemudian mundur sedikit Anda, tapi nggak ngeh tuh. Akhirnya dengan kayu kecil, waktu itu pakaian biasa izar warida itu kayak pakaian ihram gitu modelnya. Ya. Ada bagian tubuh yang tidak tertutupi kain, itu yang ditusuk oleh Nabi. Mundur Anda. Gitu. Akhirnya satu sahabat tadi itu merasa sakit gitu ya. Nggak lama dari situ mengatakan ke Nabi, sakit tadi Anda tusuk. Keadilan Rasulullah SAW, kisos saya. Tadi Anda nusuk saya mengenakan badan langsung.
Maka kisahnya juga langsung kena kulit. Nabi buka bagian tubuhnya, kemudian dipeluk oleh sahabat tadi. Karena memang dia ingin menyentuhkan kulitnya kepada kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ingin diambil di sini apa? Keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau dengan nusuk, nggak seberapa sebenarnya. Itu alasan saja supaya bisa memeluk Rasul dan melekatkan kulitnya kepada kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadilan Rasulullah. Umar bin Khattab luar biasa, diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika didatangkan minyak zaitun dari Syam. Artinya minyak ini diapakan ya, terserah khalifah ya, terserah Sayyidina Umar mau diapakan. Didatangkan minyak zaitun. Akhirnya Umar bin Khattab menyerukan kepada seluruh sahabat, siapa yang mau beli minyak zaitun di saya ada, gitu. Akhirnya apa? Banyak yang beli, laris gitu ya. Kemudian sampai wadahnya itu diperas gitu, sampai minyak seluruhnya menetes semua, habis gitu. Tidak tersisa sedikit pun. Hanya taruh wadah yang lain, peras habis, taruh lagi. Di sampingnya ada siapa? Putranya, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dia lakukan? Ya ada wadah tadi itu kan masih ada sedikit-sedikit ya minyaknya itu. Diambilin, dia apa bahasanya itu? Diambilin dengan jari-jarinya. Terus taruh di rambut. Taruh di rambut. Setiap wadah itu digitukan, ambilin pakai jari-jarinya, taruh di rambut. Nggak lama Sayyidina Umar nengok ke anaknya ini. Kok jadi ganteng? Tadi biasa aja rambutnya, sekarang udah klimis gitu, mengkilat, cakep. Padahal anak-anak yang lain banyak juga di situ. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ente pakai minyak rambut ya?" "Iya." "Dari mana?" "Ini sisaan minyak zaitun tadi." Dari situ Sayyidina Umar ibn Khattab nggak mau melihat kondisi yang seperti ini. Keadilan Sayyidina Umar bin Khattab, padahal mau dibuang sebenarnya. Kenapa Anda ngambil ini? Apakah Anda mentang-mentang anak khalifah sehingga berani? Tajarra'ta 'ala hadza. Anda berani melakukan ini karena Anda anak khalifah. Kan ini juga nanti dibuang katanya. Ya mending diambil. Enggak. Itu bukan hak Anda. Mereka membeli dengan uang mereka. Anda mengambil gratis. Enggak. Potong rambut Anda, cukur gundul rambutnya. Karena enggak mau tadi. Tidak mau sesuatu yang bukan milik dia melekat. Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab ini luar biasa betul. Enggak ada yang kelaparan di masa beliau. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh kita bersama, khususnya pemimpin-pemimpin dimanapun, ya, baik sekup besar maupun kecil. Yang kedua, yang dinaungi nanti di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Di hadis yang lain nanti ditanya deh. Di hadis yang lain ditanya 4. Umurmu dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa syababuka fima ablah. Syabab, masa mudamu diperuntukkan untuk apa? Kan pertanyaan yang menggelitik tuh begini. Umur terus masa muda. Emang masa muda nggak masuk dalam umur? Ya, masuk juga kan? Karena masa muda ini antara 15 sampai berapa? 40 muda ya. Ya. Dari 15 sampai katakanlah 35 tahun masa muda. Ini kan umur juga. Kenapa dalam hadis ini kok disebut beda gitu?
Umurmu dihabiskan untuk apa? Masa mudamu dihabiskan untuk apa? Karena apa? Karena masa muda ini penekanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kenapa ditekan nih? Diperhatikan oleh Rasul karena masa muda ini masa yang gamang, masa main-main, masa hura-hura, masa pengen enak gitu. Penekanan yang luar biasa. Bahkan di sini seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah, masa muda, masa yang pengen enak-enak tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dinaungi di padang mahsyar yang begitu dahsyat dan menakutkan itu. Ibadah ini apa? Ibadah dalam arti yang umum, baik ritual, sholat, zakat, puasa, haji, maupun sosial, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Menuntut ilmu seperti majelis ini, majelis ilmu agama khususnya, ini juga ibadah. Makanya kalau ada anak muda yang gitu, anak muda itu kan muda luar biasa. Masa muda dihabiskan untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menghadiri majelis-majelis khususnya ilmu-ilmu agama, luar biasa. Karena sampai ibadah murni pun itu butuh ilmu. Ibadah murni, sholat, itu pakai ilmu itu. Kalau nggak pakai ilmu berantakan tuh sholatnya tuh. Betul aja. Dia tasyahud yang kedua, di rakaat yang kedua kan ada tasyahud, langsung diri. Kebetulan jadi imam, langsung diri, nggak tasyahud, nggak duduk tasyahud. Makmumnya subhanallah, sono subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya duduk lagi balik, batal dia. Kalau berilmu enggak, mau subhanallahnya sampai menggema semua, tetap aja diri, jangan balik lagi. Karena ketika dia balik duduk tasyahud awal, batal. Penting ilmu ini, penting. Haji, apalagi haji. Makanya orang yang berangkat haji itu mesti belajar fikih haji, wajib. Kalau bisa 2 tahun 3 tahun sebelum itu belajar fikih haji, supaya hajinya nggak ikut-ikutan gaet atau pemandu. Gampang lah haji mah, paling kan cuman lempar-lempar, cuman tawaf-tawaf aja, keliling-keliling, muter-muter, terus bolak-balik Bukit Safa Marwah. Siapa bilang semudah itu? Ilmunya ruwet dan harus dipelajari, gitu ya. Kalau enggak, ngeri. Haji kita dari Indonesia tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Kenapa umroh dulu? Karena dia, maka dinamakan tamattu, kan bersenang-senang. Gitu. Karena setelah umroh yang 2 jam itu copot kain ihram yang diharamkan, sekarang halal. Sampai berhubungan suami istri halal, menunggu masa-masa haji. Kalau berangkatnya Syawal misalkan bisa 2 bulan nunggu masa haji. Masa haji itu mulai tanggal 8. Oke, 8 enggak ini, biasanya enggak mabit di tanggal 8 itu. Zulhijjah, 9 Zulhijjah lah awal di wukuf. Nunggu sampai tanggal 9 Zulhijjah kan lama. Kalau haji dulu niatnya dari mikot haji, 2,5 bulan sanggup pakai kain ihram yang cuma begitu itu. Yang haramnya banyak, nggak boleh copot rambut, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai wangi-wangian, apalagi nyentuh istri. Aduh, ngeri. Maka tamattu ini bagaimana konsekuensinya? Bayar dam. Dam itu apanya? Beli kambing. Ya. Dia punya uang untuk bayar dam, untuk nyembelih kambing. Saya mah mau puasa aja deh 10 hari. Ya, salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Enggak. Di sini tertib, berurut. Dia punya uang, kambing. Kalau enggak punya uang baru puasa. Bukan takhyir, bukan pilihan. Ya. Ini kan ada ilmunya. Ilmunya ini yang perlu dipelajari, ya. Bahkan dalam ibadah-ibadah murni ada ilmunya.
Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terus tertaut dengan masjid, kangen gitu dengan masjid tuh. Kayak Nabi. Nabi itu sakit di akhir-akhir hayatnya, sakit demam yang luar biasa. Maghrib waktu itu, sahabat-sahabat nunggu. Ya Rasulullah, dipanggil kok nggak keluar-keluar dari kamar. Ya Rasulullah. Hanya Nabi minta Sayyidah Aisyah, coba bawakanlah satu wadah air gitu. Saya mau berendam di situ, barangkali demamnya bisa turun lah panasnya nih. Sekira sudah enakan, beliau tumpukan tangannya ini, tumpukan tangannya mau bangun. Ketika mau bangun jatuh lagi, pingsan. Nabi di akhir hayatnya, seminggu mau meninggal dunia, demikian luar biasa. Ketika tersadar dari pingsannya, yang teringat orang-orang di masjid itu. Bukan masjidnya, orangnya yang tertaut dengan masjid itu. Apakah mereka sudah sholat semuanya? Itu yang ditanya Nabi ketika tersadar dari pingsannya. Apakah semua mereka udah sholat? Belum, Nabi masih nunggu. Ambilin air lagi. Nabi SAW ingin hati-hati ini terus tertaut nih. Hati-hati yang tertaut kepada masjid. Luar biasa. Orang yang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pemuda yang, apalagi pemuda yang tertaut hatinya kepada masjid, rindu dengan masjid. Kayak pemuda-pemuda sekarang itu ada hobi, dia hobi main bola. Itu kalau sehari nggak main bola, nggak ke lapangan, rindu betul. Begitu itulah. Ya, kalau seseorang yang hatinya itu rindu kepada masjid, luar biasa. Semua pikiran, daya, upaya, biaya untuk masjid. Karena dia yakin bahwa ini terus mengalir pahala ini untuk masjid ini, walau dia meninggal dunia. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan. Ya, bukan karena kepentingan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta karena Allah, apapun juga tidak masalah. Kondisi dia seperti apapun tidak masalah. Tapi kalau dekatnya karena kepentingan, dia kaya tuh, sering ngasih uang, deketin Ketika jatuh miskin, udah jauh dia pergi. Dia punya jabatan, tuh deketin barangkali kecipratan jadi menteri, ya kan? Ada kepentingan seperti ini. Ketika dia sudah tidak jadi pemimpin, udah pergi dia jauh. Orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kepada saudaranya yang luar biasa ini akan menjadikan sarana, wasilah dia untuk dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang dipanggil perempuan untuk berzina. Laki-laki dipanggil perempuan untuk berzina. Perempuan ini luar biasa. Dia punya kedudukan hebat dan lebih dari itu cantik pula. Nah, ini kan kalau kayak si tole-tole ini kan, oke lah kalau gitu ya. Tapi kalau seseorang yang tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan faqala inni akhafullah. Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita. Itu kan sudah mau ngapain aja bebas tuh, perempuannya cantik dan udah nggak ada yang tahu, pintunya dikunci, wa ghallaqatil abwab wa qala haytalak. Pintunya udah ditutup semua rapat, udah tinggal berdua, mau ngapain tuh terserah kan. Wa qala haytalak, nih saya udah siap.
Loh. Tapi Sayyiduna Yusuf mengatakan apa? Inni akhafullah Rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti perempuan ini jelek. Jangan dipahami begitu. Ya. Karena perempuan dalam Islam itu luar biasa, kedudukannya tinggi. Nabi angkat derajat perempuan. Lah terus kok perempuan tuh kayaknya di banyak hadis kok jelek betul. Dalam riwayat jejaring setan, perempuan. Bahkan penceramah kondang kita Zainuddin MZ, ya kan? Ya, mudah-mudahan dijaga dari 3, tahta, harta, wanita. Kok jelek amat wanita ini? Yang dimaksud bukan wanita secara personal, enggak, tetapi jenis wanita. Kenapa jenis wanita? Karena jenis wanita ini mengandung unsur syahwat. Yang di sini kemungkinan besar laki-laki terjerumus. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dibuat bagus kecintaan, dibuat bagus kepada seseorang manusia. Hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat-syahwat. Apa saja syahwat-syahwat itu? Hubbus syahawati minan nisa. Syahwat-syahwat, apa syahwat itu? Perempuan. Jenisnya, jenis perempuan. Wal banin, anak. Ada unsur syahwat anak ini. Maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam diuji dengan anak. Nabi Ibrahim sembelih. Karena itu tadi, karena ada syahwat. Syahwat itu kecintaan yang mendalam pada sesuatu. Apakah Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anak atau kepada Allah? Uji betul. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah minal an'ami wal haris. Harta lagi ya. Karena di dalam harta itu terdapat syahwat. Unsur syahwat itu. Jadi bukan wanita itu setan. Enggak, ya. Wanita-wanita yang di atas atau yang di belakang, kalian semua solehah. Dan itu terbaik. Perhiasan dunia yang terbaik adalah al-mar'atus sholihah. Ya, khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Gitu, yang terbaik, perhiasan terbaik adalah wanita sholihah. Jadi yang dimaksud adalah jenisnya. Kalau ada yang jelek-jelek terkait wanita itu jenis. Karena jenis ini mengandung, jenis kelamin ini mengandung unsur syahwat. Nah, oke. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiquhu yaminu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sampai-sampai tangan kiri enggak tahu yang dikeluarkan tangan kanan. Ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mah enggak. Sedekah itu dilihatin ke orang. Foto dulu. Selfie kita. Kasih ini 1 bungkus. Foto. Kenapa? Karena semiskin-miskinnya orang itu malu kalau dikasih orang lain. Apalagi dipoto, di video, malu. Semiskin-miskinnya orang, sebutuh-butuhnya orang, nggak mau dipoto. Maka ada orang miskin pemungut sampah, yang kalau dibaca media sosial tuh, dikasih, dipoto nggak saya? Saya kalau dipoto nggak mau, nggak akan dipoto. YouTuber yang ngasih itu, mau moto dia nggak jadi karena dia bilang begitu. Kalau dipoto saya nggak mau. Ustaz, apakah sedekah terang-terangan nggak boleh Ustaz? Boleh, bahkan bagus. Ya, karena sedekah ada 2 macam. Sedekah yang disembunyikan, ada sedekah yang memang diperlihatkan. Tapi niatnya apa nih? Niatnya untuk mendorong yang lain agar sedekah lebih banyak. Gitu ya. Yang kedua, kalau dia ini memang ditugaskan untuk menyalurkan. Orang yang diberi tugas itu kan amanah tuh. Apalagi era KPK sekarang. Ada bantuan-bantuan, foto. Pengurus Masjid Ad-Du'a diamanahi oleh pengusaha, nih duit nih.
bagikan. Tapi harus ada bukti. Foto dia boleh, bagus bahkan untuk mendorong yang lain. Yang dimaksud sedekah yang disembunyikan ini seperti apa? Pribadi. Kita jam berapa ini? Oh, sudah isya. Oke. Ketika sedekah pribadi itu diutamakan apa? Disembunyikan. Pribadi, bukan instansi dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian kemudian berlinang air mata. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paling tidak kita masuklah salah satu saja dari 7 yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mendapat naungan pada mahsyar yang begitu dahsyat dan mengerikan itu. Mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Sesi tanya jawab akan kita tunda di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa khutbah Quran dan kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.